Tapi faktanya apa yang disuarakan Ahok itu memang benar adanya dan terbukti terjadi hari ini. Ini September 2020. Ahok ungkap borok direksi Pertamina. Korupsi di tubuh BUMN Pertamina, salah satu hal yang kemarin ramai diperbincangkan adalah kemungkinan Ahok untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung ketika memang terdapat bukti dia terlibat atau ada petunjuk dia terlibat baik dari keterangan saksi ataupun data-data yang lain. Nah, atas informasi itu kemudian Ahok diundang podcast oleh salah satu stasiun televisi nasional dan menjadi trending topic. Yang terjadi bahkan sebaliknya, Ahok mengatakan seandainya dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dia akan senang hati dan akan membeberkan semua fakta-fakta dari kebobrokan Pertamina yang dia ketahui selama menjabat menjadi komisaris utama di BUMN Pertamina ini. Kita tahu bahwa Ahok menjadi komut atau komisaris utama Pertamina itu sejak 2019 sampai 2024. Memang layak wajar kalau Ahok tahu tentang seluk-beluk jajaran direksi Pertaminanya. Nah, apalagi kasus korupsi ini kan terjadi rentang 2018 sampai 2023, di mana Ahok masih menjadi komisaris utama di Pertamina. Nah, informasi yang diberikan oleh Ahok dalam podcastnya itu tentu membahagiakan kita semua, karena ini persoalan data ya. Jadi saya mendukung, kita mendukung. Mudah-mudahan Kejaksaan Agung memanggil Ahok untuk menjadi saksi, agar terpapar, agar diungkapkan semua oleh Ahok apa-apa yang dia ketahui. Karena dia mengatakan punya data dan fakta tentang kebobrokan para direksi Pertamina. Oke, mudah-mudahan itu terwujud ya. Dan tentang kebobrokan para direksi Pertamina ini, menurut Ahok, jejak digital yang saya buka, memang Ahok sudah memprotes dan sudah menyuarakan ini sejak tahun 2020 yang lalu. Artinya sejak 1 tahun dia menjadi komisaris utama dan Pertamina, sudah menyuarakan tentang kebobrokan jajaran direksi Pertamina. Ini saya bacakan ya, dan ternyata memang benar. Hari ini terbukti apa yang dikhawatirkan, apa yang disuarakan oleh Ahok ini. Saya baca ya, ini ditulis oleh CNN Indonesia pada 2020 yang lalu. Artinya 1 tahun dia baru menjabat komut, tapi sudah berani berkoar. Yang koarannya ini mendapatkan kritikan keras dari politisi Gerindra, yakni Andre Rosiade, yang mengatakan Ahok untuk tidak banyak bacot gitu ya. Kemudian meminta Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, meminta Pak Jokowi bahkan untuk memecat Ahok. Tapi faktanya apa yang disuarakan Ahok itu memang benar adanya dan terbukti terjadi hari ini. Ini September 2020. Ahok ungkap borok direksi Pertamina, ya, 2020, 5 tahun yang lalu. Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, membuka aib manajemen Pertamina dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi. Pernyataan tersebut Ahok ungkapkan dalam akun YouTube Point pada hari Senin 14 September 2020. Menurut Ahok, dirinya sebagai komisaris utama tidak mengetahui perubahan posisi direksi Pertamina. Pasalnya, direksi langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi. Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri. Ujarnya dikutip dari YouTube Selasa 15 September 2020. Ahok mengungkapkan selain direksi, komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait. Ya, kalau itu sudah bukan barang basi lah ya, semua orang tahu itu.
Selain itu, Ahok mempermasalahkan pula soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia memisalkan jabatan Direktur Utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji 100 juta lebih dicopot. Masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan? Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun, gaji pokok bisa 75 juta rupiah. Dicopot, nggak ada jabatan, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih, kata Ahok. Ahok mengakui sistem tersebut yang akan dia ubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Menurutnya, nantinya sistem pangkat akan melalui jalur lelang terbuka. Selain perkara gaji, Ahok pun sempat menyinggung soal utang perseroan. Udah utang 16 miliar dolar Amerika. Tiap kali otaknya minjem duit, saya kesel nih, kata Ahok. Menurut Ahok, ada 12 cekungan yang bisa dieksplorasi dengan potensi minyak dan gas bumi. Ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak, ungkapnya. Nah ini, kekhawatiran Ahok tentang komisi-komisi beli-beli minyak, kenapa semangatnya beli impor. Ini terbukti hari ini. Karena yang hari ini sedang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung adalah adanya komisi-komisi gelap ilegal itu. Barang kelas Pertalite dibeli dengan harga Pertamax. Setelah itu kemudian dioplos dan dijual dengan harga Pertamax gitu. Itu yang terjadi hari ini kan. Saya lanjut. Ahok pun sempat menyinggung untuk membubarkan Kementerian BUMN dan mengganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding. Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan, kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation, kata Ahok. Kayak itu statement keras dan tegas dari Ahok 5 tahun yang lalu. Dan faktanya hari ini terbukti apa yang disampaikan oleh Ahok, kekhawatiran tentang komisi-komisi jajaran petinggi Pertamina, mengapa semangatnya adalah membeli minyak dari luar negeri, kenapa tidak mengembangkan eksplorasi di dalam negeri. Faktanya hari ini terungkap, skandal tata kelola niaga minyak terungkap, jumlah jajaran direksi penting di anak perusahaan Pertamina sudah ditangkap oleh kejaksaan dan menjadi tersangka, termasuk anaknya Raja Minyak, anaknya Riza Khalid, yakni Ardianto Khalid, ikut ditangkap yang terlibat dalam kasus ini. Mudah-mudahan benar-benar Kejaksaan Agung akan memanggil Ahok agar terungkap semuanya tentang kebobrokan di internal BUMN Pertamina ini. Dan menurut saya wajib untuk dimintai keterangan ini Ahok dalam konteks menjadi saksi agar tadi semangatnya semangat positif untuk membongkar kebobrokan di internal Pertamina. Sebagai seorang komisaris utama pasti punya data-data yang lengkap dan pasti itu harus menjadi informasi yang sangat kuat untuk membongkar lebih jauh tentang skandal tata kelola niaga tentang minyak mentah yang hari ini sedang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Dan hanya di sini tidak ada keterangan apakah Ahok dulu sebagai komisaris utama yang di antara tugas pentingnya adalah mengawasi tentang manajemen Pertamina ini. Apakah dulu sudah melaporkan itu ke Menteri BUMN atau belum? Nggak dijelaskan. Seandainya sudah dilaporkan tentang kebobrokan itu, tentu ini akan menjadi catatan tersendiri atas Kementerian BUMN kita. Oke, mudah-mudahan dengan semangat penegakan keadilan, saya sepakat siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Karena kasus yang sangat merugikan orang banyak, merugikan konsumen BBM di Indonesia. Siapapun terlibat harus ditindak dan dihukum tegas. Bahkan dengan kejadian oplosan Petramax dioplos dengan Pertalite gitulah, kelasnya kan begitu, beli ke luar negeri
BBM kelas Pertalite dibeli dengan harga Pertamax. Setelah itu kemudian diolah di sini, dioplos dengan Pertamax ini, dioplos dengan kelas Pertalite itu, dijual dengan harga Pertamax. Ini kan luar biasa, sangat merugikan kita semua. Ini makanya nggak tahu nih, harusnya ada tindak lanjut dari kerugian yang sudah diderita oleh konsumen. Termasuk saya tuh biasa belinya Pertamax, tapi dengan kejadian ini nih sungguh sangat membuat kita emosi. Jangan hanya mafianya, kesalahannya, korupsinya yang kemudian dijatuhi, dihukum saja, wajib itu dihukum dengan seberat-beratnya, tetapi kerugian yang diderita masyarakat ini mau bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya bagaimanapun kita dirugikan sangat besar. Masyarakat dirugikan triliunan rupiah kalau begini caranya. Kalau mau diukur, mau dinominalkan, ya dirupiahkan. Berapa triliun yang rakyat dirugikan atas mafia ini. Oke, mudah-mudahan pemerintah akan bersikap tegas dalam hal ini, Kejaksaan Agung, untuk memberikan sanksi dan hukuman kepada para mafia migas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.